saya mau jelasin dulu nih dari karakter sebelumnya, cuma saya potong supaya nggak terlalu apa namanya memakan ruang, karena untuk facial udah cukup eh, banyak area nanti dipakai gitu ya, ini sampai di bawah-bawah. Oke, sebelum kita masuk ke itu, fokus ke bahasannya. Ini saya mau ngerapihin dulu sebentar, kayak biasa lah. Ini kita scalp sedikit supaya apa namanya oke, kurang lebih ini kita scalp dulu.
simetris.
Ya. Kalau sudah, sebelum lebih lanjut, apa namanya, alis dulu ya. Kita alis bikin pakai ini aja. Cube. Ini kita kecilin aja. Saya taruh di sini ya. Terus kurang lebih lah segini. Saya kasih divisionnya segini dulu deh. Ini saya saya off dulu edge. Gitu. Terus apa ya, ini mudah-mudahan nggak terlalu besar. Gitu ya. Dah. Ini biar nggak terlalu tebal. Saya taruh di sini, ini taruh di sini. Kurang lebih gitu. Gitu ya. Supaya depannya lebih flat, saya kasih satu loop lagi. Gini. Tuh. Kok berubah? Oke, kurang lebih ya. Tuh. Kita geser dulu, deketin. Terus ini geser. Oke, kurang lebih. Rotate lagi sedikit. Kurang lebih lah. Tuh, gitu ya. Ini kalau ini mungkin kurang jauh. Ya, gitu. Oke. Gitu ya. Oke, supaya lebih sharp bagian ininya, saya sama di sini nih. Oke, gitu ya. Kurang lebih. Gitu. Ini perlu lebih tebal sepertinya. Masih lebih tebal. Oke. Ya. Udah, langsung aja kita smooth. Kurang lebih ya. Ntar kalau itu bisa di scalp. Ini kita duplicate, taruh di sebelahnya, terus di reverse aja. Ini kalau masih ketebelan ntar kita scalp aja. Ini kita gabung ya. Terus ini kita pakai Lambert aja yang nggak terlalu gelap. Ya, kurang lebih. Kurang lebih ya. Tuh. Oke. Dan ini saya collapse. Ini kelihatannya kok kayak ada yang nempel di itu. Saya coba scalp ya.
Ini saya coba grab aja. Oke. Duh, sininya malah ini gimana nih? Sebelahnya enggak. Kayaknya agak kegeser ini. Apa namanya? Ininya. Oke. Modelnya nggak simetris. Oke, alis sudah. Apa namanya? Kita bisa langsung. Ini ya. Oke. Sisanya biarin aja. Oke. Yang pertama nih saya mau duplikat taruh di bawah lah. Gitu ya. Ini nanti hasil rendernya yang ini. Gitu. Saya diemin aja. Terus ini saya kasih nama switchnya facial. Gitu ya. Ini switchnya facial. Terus facial targetnya di sebelah. Nah, gitu ya. Gitu. Oke. Terus ini saya masukin dalam layer biar gampang. Ini facial target. Dah. Oke, saya mau jelasin dulu kayak yang di situ tuh, mumpung belum dihapus. Ini ya. Oke. Nanti facialnya, morphnya itu kita pakai morph object, itu pakai blend shape gitu. Kondisinya nanti secara keseluruhan ya. Apa namanya, morphnya ini kayak yang kita pakai untuk facial expression itu pakai blend shape gitu ya. Di sini blend shape itu merubah bentuk shape-nya sehingga dia bisa menunjukkan facialnya, apa itu senyum, buka tutup mata kanan kiri gitu ya. Karena ini sifatnya deformasi gitu ya, yang ada di dalam shape-nya, makanya ini saya taruh duluan sebelum skinning. Skinning itu menempelkan model ke joint skeleton. Jadi modelnya terdeformasi karena skeleton ini kan dipengaruhi dengan joint gitu ya. Nah, maka dari itu ini saya taruh duluan sebelum skinning. Karena kalau kita nanti naruhnya morphnya atau blend shape-nya sesudah skinningnya itu deformasi dari jointnya itu akan di-replace sama blend shape morphnya ini. Makanya ini saya taruh belakang. Oke. Karena konsepnya workflow-nya seperti itu, maka saya buat yang namanya switch dengan blend shape. Switch-nya itu sebetulnya sekedar kasih alasan supaya target-targetnya ini, target facialnya yang udah saya duplikat 4 kali itu di-apply ke switch. Ini cuma nama aja sih gitu, isinya blend shape juga. Jadi dari target ini di blend shape ke switch di blend shape ke skinning gitu. Karena kondisi ini gitu ya. Nah, seandainya nanti ada penambahan di sini 4 lagi lah, 8 atau berapa yang berubah di sini, tapi switch ke apa nih, level skinning ini nggak akan berubah. Ini aja yang masuk ke sini cuma 1
Kalau terjadi apa-apa di sini, ini bisa dibuang, bisa ditambah, tapi yang berubah di sini. Di sini nggak pernah berubah. Kondisi di sini adalah ada blank set yang namanya switch. Switchnya nggak akan pernah dibuang, gitu ya. Nah terus di sini kamu bisa buang, bisa ganti baru, bisa tambah, bisa apapun. Yang berubah di sini, gitu ya. Kenapa dibuat seperti ini? Karena di switch ini nggak ada skinning, nggak ada skinning yang habis morph switch terus dikasih skinning, dikasih morph lagi yang jadi berantakan, gitu ya. Ini skinning ini terakhir, gitu ya. Karena alasan itu makanya dibuat clone seperti ini. Yang akan berubah-ubah yang ini nggak akan pernah berubah, gitu ya. Nanti yang akan berubah di sini. Oke, jelas ya? Ya, kalau nggak jelas diusahakan jelas. Oke. Saya lanjutin ya. Jadi skinning di sini nih, switchnya di sini. Saya buatnya begitu ya. Terus targetnya di sini. Targetnya bisa nambah, bisa kamu ganti bebas. Ini kan? Nah, ini saya kasih nama Pak. Itu aja ya, sama ya. Skinning apa? Skinning session. Apalah, gitu ya. Oke. Sekarang yang perlu kita buat apa namanya? Di sini nih target-targetnya bebas, kamu mau apa aja. Tapi biasanya saya kelompokin di mata, hidung, mulut, pipi, gitu ya. Mau simple ya, mata sama hidung jadi satu, mulut dan pipi digabung jadi satu. Paling enggak itu yang paling dominan. Gitu ya. Nah, terus facial itu ada dua kelompok besar. Yang pertama facial expression, gitu ya. Untuk ngedevelop misalnya dia happy, senyum, apalah, hal-hal yang kayak gitu. Yang kedua itu fonem. Fonem itu A, I, U, E, O. Kebutuhannya buat ngomong, gitu ya. Jadi lumayan banyak banget, gitu ya. Seberapa bagus facial expression karaktermu ya tergantung target ya, seberapa detail, gitu ya. Oke. Ini saya mau duplikat, saya mau taruh di sini, gitu ya. Ini ya. Ini saya taruh sini. Udah. Tuh. Nih, kan udah kan? Oke. Katakanlah di sini kita mau buat mata tertutup, tapi yang sebelah kiri, yang ini sebelah kanan. Ini saya pindahin deh kalau gitu ya. Gitu kan? Nah, gitu ya. Oke. Ini nggak susah-susah amat, tapi banyak, kan gitu. Oke. Ini saya mau tutup nih matanya nih. Saya double klik aja di sini. Udah asimetri ya. Tuh, gitu ya. Terus langsung saya scale aja. Gitu kan. Terus dia nutupnya jadi ada di tengah-tengah gitu. Ini kita turunin, harusnya ada di garis ini. Gitu ya. Tuh, dah. Selanjutnya setelah dia tertutup, kan nggak rapi, gitu ya. Mana nih? Tuh. Terus masih belum menutup bola matanya. Karena itu paling cepat ya kita scalp aja. Nih ya. Kita scalp pakai scalp tool, terus kita dorong aja ke depan pakai Z-axis. Mana berasnya? Oh, gede banget. Cilin. Gitu ya. Ini kalau udah, ya udah diberas aja.
nanti kan dia ketarik keluar kelopaknya, seakan-akan kelopak matanya nyelimutin nyelimutin bola matanya. Gitu ya. Ini kok ada hitam-hitamnya, kenapa ya? Oh, kebalik. Nah, ya udah biar gitu ya. Nah, kalau udah kan ketika garis kelopak mata kehimpit, otomatis mestinya ototnya di sekelilingnya juga menyesuaikan, gitu kan? Jadi di sini saya pakai smooth supaya bagian ini agak ngerenggang. Nanti kalau dia kebuka, biarin aja, ntar tutup aja lagi. Tuh. Ini di bagian bawah juga gitu. Nah, gitu ya. Tuh. Oke. Nah, ini kalau agak-agak jelek, kita select pakai ini aja. Terus tarik keluar. Gitu ya. Ini juga deh. Nah, gitu ya. Terus oke. Biarin. Sini saya double klik lagi. Terus ini saya convert ke face dulu kali ya, biar dia bisa lebih nutup, bisa lebih rata. Terus ini saya turunin. Oh, jadi agak ngulang ya, biarin aja. Nah, ini balik lagi, bagian atasnya saya smooth supaya ototnya kelihatan lebih natural, dia ikut bareng-bareng narik ke bawah. Gitu. Ntar kalau mau dirapi-rapihin pakai Z masih bisa. Lihat aja agak repotnya, harus satu-satunya aja sih. Yang penting kelihatan seperti dia menutup. Jadi terus jangan lupa smooth. Gitu ya. Oke. Udah. Nah, tuh. Oke, kalau udah langsung aja sebelahnya. Ini kan kita cari aja. Yang mana? Oke. Ini saya convert ke face dulu biar lebih rata. Nah, gitu ya. Terus kita turunin. Oke, tuh. Nah, kalau sudah, kita mau sculpt supaya kelihatan dia nyelimutin. Nah, kurang lebih gitu ya. Masih serem. Kalau udah, terus langsung aja di smooth supaya otot-otot sekitar situ enggak terlalu kaku. Nah, dah. Ini kalau ketarik ke dalam ya dorong aja lebih keluar. Nah, gitu ya. Dah. Tuh. Terus kalau udah, biar jaraknya agak nggak terlalu kelipet-lipet, bisa di relax sedikit. Dah. Tuh, kurang lebih gitu. Yang penting matanya ketutup. Ini saya coba dia
Kenapa? Dia nggak bisa stalking itu nggak bisa perform on manifold, non manifold geometry. Nah itu yang kemarin lah, masalahnya masih sama. Itu ada face yang overlap, misalnya mata gitu sini, terus dia muter balik terus overlap. Lumayan agak susah ngatasinnya karena kita nggak tahu itu di mana gitu. Ya, ya. Terus ini saya mau apa namanya, bagian apa namanya alisnya. Ini saya naikin kurang lebih setengah inilah. Nah gitu ya, tapi hati-hati jangan sampai kelopak matanya ketarik juga. Dah ya, ini eyebrow kiri kanan. Ini kita bikin hidungnya agak naik apa, kanan kiri hidungnya agak naik. Ini kita pakai grab aja supaya gampang. Kanan kiri. Nah gitu ya, terus ini agak ke pinch sedikit. Oke, terus gitu ya. Oke, gitu ya. Oke, kurang lebih itu saya ngasih contoh ada 5. Ini tutup mata kiri kanan, eyebrow kiri kanan sama hidungnya. Gitu ya. Sebetulnya dari sini udah kelihatan ya, tapi belum. Ya. Itu kerja biasa nggak dua-duanya langsung. Kan kalau mau ngedit satu-satu gimana? Pasti perlu kan suatu saat gitu. Ini hidung ini juga sebetulnya saya malas aja, mestinya sih kanan kiri bisa juga. Oke, ini contoh aja. Terus urutan waktu kamu ngambil itu nanti jadi urutan list facial yang kamu buat gitu ya. Jadi sebisa mungkin urutannya sesuai yang kamu mau gitu ya. Oke, ini kiri kanan mata, alis kiri kanan, dan hidung gitu ya. Terakhir switchnya sebagai target blend shape nya. Habis itu ke deform blend shape gitu ya. Nih kalau kita reset, cek topologinya aktif. Kalau saya sekarang biasanya enggak, saya uncheck supaya kalau agak beda-beda sedikit ya udahlah gitu ya.
dia nggak perlu protes gitu ya. Oke, ini saya create. Dah. Ini kalau saya cek di sini, nih ya, saya cek di sini, kamu bisa buka di Windows Animation Shape Editor, gitu ya. Di atas create pakai blend shape, tampilinnya di Shape Editor. Ini kebiasaan Maya terakhir-terakhir suka begitu. Tool create-nya apa, tool animate-nya apa. Oke ya, ini udah saya ini di sini. Ini udah kelihatan ya. Nah, tuh. Terus ini kan urutannya bener. Cuma kalau kamu ganti di sini boleh, kasih nama di sini juga boleh gitu. Nih ya. Ini kan apa ini? Saya nggak tahu nih. Oh. Ini berarti kamu ganti aja. Gitu kali ya. Oke. Ini harusnya kanan. Oke. Gitu ya. Ini apa nih? Oh. Ini bro. Ya, ini pasti sebelahnya. Oke bro, ya ini hidung, gitu ya. Tes. Oke, gitu ya. Oke, dah. Ini saya collapse dulu. Karena ini masih switch, saya pindahin ke sini nih. Jadi ini saya select, sama. Dia apa namanya? Dia tetap saya blend shape ke atas. Ini kan? Nih, blend shape node. Tanpa cek topologi create. Dah, sekarang kalau saya buka dari sini, tuh, ini saya aktifin dulu. Kalau enggak susah. Ini apa nih? Ini switchnya, switch facial. Gitu kan? Tuh, dah. Ini blend shape-nya. Ini saya ganti facial underscore gitu ya. Itu jangan tuh. Cuma eyebrow-nya alisnya nggak ngikut gitu kan. Ini kita deform pakai wrap. Nah, sekarang ikut. Yes. Gitu. Ini saya oh iya ini sih. Ini vokalnya saya gedein supaya lebih datar. Dah. Kayaknya sebel banget gitu ya. Gitu. Terus ini contohnya gini. Terus kalau kamu mau buat apa namanya matanya, yang tadi pagi belum ngomongin mata, lupa. Ini circle, terus arahnya saya pindahin ke depan ke Z, create. Di mana? Oh ini dia. Saya mau taruh di sini nih. Gitu ya. Ini saya mau kecilin dulu jadi 0,5.
Oh, oke. Nih ya. Ini saya dari depannya. Kok nggak kelihatan ya? Hmm. Astaga. Oh, radiusnya 0,5. Oke. Ini saya taruh di depan sini nih ya. Terus ini targetnya mata yang sebelah sini, gitu kan? Terus edit ini untuk mata sebelahnya, gitu kan? Ini nah tuh gitu ya. Oke, ini sama-sama controller, jadi saya kasih warna kuning, gitu kan? Ini juga saya duplicate, gitu kan? Originalnya yang satu, gitu kan? Ini yang satu saya taruh di tengah, saya gedein supaya jadi global matanya. Nah, ini gitu ya. Oke. Mana? Kok nggak ada CV-nya? CV. Oke. Ini saya turunin. Ini juga. Gitu ya. Dah? Oke. Tuh. Oke. Yang dua controller buat mata, ini saya taruh ke sini. Supaya kalau matanya dua-duanya mau digerakin dia ikut, gitu kan. Nah, tuh. Nah, kalau udah, gimana caranya supaya mata ini ngelihat ke sini, gitu kan? Nah, kita pakai yang namanya end constraint. Ini saya select targetnya, terus matanya, terus saya ke, kok nggak ada constraint? Mungkin ada di sini, di animation constraint. Constraint A. Ini kamu cek aja nih arahnya kemana nih, kan arah ke depannya apa tuh? Z, gitu ya. M vektornya yang aktif di X, ini dibuat 0, pindahin ke sini jadi 1. Ini 1 bukan value ya, aktif nggak aktif aja, binary gitu, binary apa, angka binary gitu ya. M vektor up-nya tetap di Y, gitu ya. Kalau udah apply ya. Jadi cuma ada satu sama nol kayak Iya. 0 itu nggak aktif eksisnya, gitu. 1 itu aktif, minus 1 terus kebaliknya nilai minusnya. Jadi ini kan depannya nih, gitu ya. Dan ini baliknya diarahin ke depan, gitu ya. Nah, selanjutnya ini juga, ini tuh sama apply. Tuh. Kelihatannya nggak geser tapi geser sebetulnya. Tuh. Ya. Nih. Nah. Pusing gitu kan. Project 1 belum selesai, project belum. Oke. Oke. Nah. Gitu ya. Biasanya nih kalau technical director buatin controllernya itu yang unik-unik supaya gampang. Ada yang kotak, panah, huruf apa gitu suka ada di keliling-kelilingnya gitu. Biar gampang, biar kayak catching. Maksudnya animatornya gampang ngeduga. Oh, ini untuk ini untuk. Gitu. Kadang-kadang ini nih suka dipindahin ke sini juga. Ada panah ke atas, panah ke bawah. Kalau panahnya digeser ke atas, matanya ketutup, kontrol ini segala macam. Ya itu nantilah di kelas character animation. Paling enggak hari ini karakternya udah bisa inilah, tutup mata, lihat kan sih. Gitu ya. Oke. Ini udah.
Ya, Kalau eyelidnya kepisah gitu, dia boleh bermain bisa? bisa. Ntar tinggal di parent arah. Oh. Mana diatur aja. Misalnya bola matanya, lidnya kepisah, jadi karena bola mata di constraint atau kontrol. Gitu?